Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai surat lamaran pekerjaan, seperti yang sudah Ibu tuliskan di papan. Untuk pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari, semua materi yang akan kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, semoga dengan kita telah melakukan berdoa tadi, kita diberi kelancaran sampai akhir pembelajaran ini. Amin. Untuk kali ini, mengapa Ibu memilih materi tentang surat lamaran pekerjaan? Karena kalian sudah kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus dari sekolah. Kemungkinan setelah lulus nanti kalian akan melamar kerja baik di kota maupun di tempat atau di lingkungan sekitar kalian. Nah, untuk itu saat nanti Ibu menjelaskan tentang materi surat lamaran kerja ini, tolong diperhatikan dengan baik supaya saat nanti kalian menulis surat lamaran pekerjaan sudah tidak kesulitan lagi. Oke, mungkin itu saja alasan Ibu mengapa Ibu memberikan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, lihat di sini sudah Ibu tuliskan KD yang akan kita pelajari, yaitu KD 3.1 tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kemudian di sini juga ada indikator pencapaian kompetensi. Dan di situ ada dua indikator. Indikator yang pertama yaitu mendata isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua, menemukan hal-hal penting yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian, ada tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui proses pembelajaran materi surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu mendata isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian, mampu menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan yang telah dibaca. Baiklah anak-anak, sesuai dengan KD dan indikator yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan juga tentang sistematika surat lamaran pekerjaan secara umum berupa struktur surat sebagai berikut. Yang pertama, coba diperhatikan. Yang pertama di sini ada tempat dan tanggal surat. Nah, berarti di sini ada dua komponen. Yang pertama adalah tempat, kemudian yang kedua adalah tanggal. Nah, ini Ibu berikan contoh dalam penulisannya yang tepat. Nah, coba silakan diperhatikan untuk penulisan surat lamaran pekerjaan bagian 1, tempat dan tanggal surat. Nah, silakan diperhatikan. Di sini ada nama tempat yaitu Pulau Rimau. Huruf P harus pakai huruf kapital. Kemudian R juga pakai huruf kapital. Kemudian setelah tempat ada tanda koma, harus diingat ya, harus ada tanda koma. Kemudian ada tanggal 27 Juli pakai huruf kapital juga, bagian yang J 2020. Nah, ini adalah penulisan tempat dan tanggal surat yang tepat. Selain ini berarti jangan diikutin. Oke, jelas untuk poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu lampiran. Nah, untuk lampiran, untuk penulisan lampiran Ibu contohkan juga, lampiran jangan disingkat juga.
lampiran, harus jelas, jangan disingkat menjadi misal lam. Nah, berarti ini salah ya. Nah, inilah penulisan lampiran yang benar. Lampiran satu berkas, misal ditulis angka atau dua berkas, tulis angka 2, kemudian dalam kurung 2 berkas. Atau bisa juga langsung 2 berkas tanpa ada angka ditulis di situ. Kemudian yang poin ketiga yaitu hal atau perihal. Hal atau perihal jelaskan secara singkat. Misal, ini contohnya hal. Lamaran pekerjaan. Nah, ini contohnya ya, tulis secara singkat. Nah, itu bagian sistematika poin 1, kedua, dan ketiga. Ini contoh yang harus dibuat saat kita menulis surat lamaran pekerjaan. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjut pada poin yang keempat ya, yaitu alamat tujuan atau alamat yang dituju di dalam surat. Ini Ibu berikan contohnya, silakan diperhatikan ya. Ini untuk alamat surat, silakan diperhatikan. YTH, ingat setelah YTH ada tanda titik di sini. Perhatikan ya, YTH. Kemudian huruf kapitalnya diperhatikan. Bapak Kepala SMA Islam Darul Mutakin di Pulau Rimau. Nah, untuk nama tempat di sini kalian boleh pilih. Boleh kecamatan, boleh kabupaten, atau boleh provinsi. Silakan kalian mau menulisnya bagaimana atau sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Biasanya misal informasinya dari koran biasanya ada untuk alamat yang ditujunya ya. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka perlu diperhatikan juga, perlu Ibu ingatkan juga. Untuk penulisan surat lamaran pekerjaan silahkan diperhatikan tentang ejaan dan tanda bacanya ya. Contoh ini untuk salam pembuka. Dengan hormat. Lihat tanda baca dengan hormat. Kasih tanda koma di akhir. Nah, diperhatikan. Dengan pakai huruf kapital ya. H pakai huruf kecil ya. Nah, itu contoh untuk salam pembuka. Oke, kita lanjut poin yang keenam. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan penjelasannya untuk poin yang keenam, yaitu isi. Nah, isi di sini terdiri dari 3 komponen. Lihat, yang pertama yaitu alinea pembuka. Nah, pada alinea pembuka berisi tentang gambaran umum pelamar. Bagaimana tentang gambaran umum pelamar? Yaitu berarti jika kalian melamar pekerjaan, nah ini gambaran umum kalian di sini ya. Dan informasi penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, informasi tentang surat lamaran pekerjaan itu kalian dapat dari mana? Ataukah informasi itu dari media massa? Ataukah informasi itu dari memang sebuah instansi langsung? Ataukah mungkin informasi mungkin dari teman dan lain sebagainya ya. Nah, di sini nanti harus dijabarkan tentang gambaran umum dan informasi surat lamaran kerja itu. Kemudian yang kedua yaitu inti. Nah, untuk inti di sini ini mengulang lagi pada pelamar, yaitu tentang identitas pelamar ya. Apa yang kalian tuliskan di situ? Yang pertama mungkin nama kalian, kemudian bisa tempat dan tanggal lahir kalian, bisa informasi tentang agama kalian,
atau mungkin yang sudah pasti itu pendidikan yang terakhir. Biasanya di dalam surat lamaran pekerja itu yang paling utama itu biasanya pendidikan yang ditanyakan. Pendidikan kalian yang terakhir itu apa? Kemudian yang penting itu alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi jika kalian melamar pekerjaan. Kemudian di sini ada maksud dan tujuan. Nah, apa maksud dan tujuan kalian? Nah, tadi ada poin yang ketiga tadi ada hal atau perihal. Di situ dijelaskan adalah lamaran pekerjaan. Berarti maksud dan tujuan kalian adalah di sana untuk melamar pekerjaan sebagai apa? Misal sebagai sekretaris, ya. Kemudian sertakan lampiran penyerta lamaran. Saat kita mau melamar kerja, menurut surat lamaran pekerja pasti ada syarat-syarat yang diminta dari instansi tersebut. Nah, lampirkan di sana. Kalian harus jelaskan apa lampiran yang diperlukan atau syarat yang diperlukan. Mungkin 1, ijazah, mungkin kartu pengenal diri boleh, ya, dan lain sebagainya sesuai dengan syarat yang diminta pada instansi yang akan kalian lamar. Kemudian alinea penutup. Nah, alinea penutup di sini berisi tentang kalimat-kalimat penutup yang salah satunya yaitu keseriusan atau kesungguhan pelamar. Nah, berarti kita harus sungguh-sungguh bahwa kita akan bekerja di sana. Nah, itu untuk alinea penutup. Nah, oke, kemudian kita lanjut poin yang ke-7 yaitu salam penutup. Karena apa? Karena di awal tadi kita sudah membahas tentang salam pembuka, berarti ada salam penutup. Nah, ini Ibu berikan contoh juga, Ibu tulis di sini saja tentang salam penutupnya. Hormat saya. Nah, kemudian diingat juga hormat saya, setelah itu tanda koma, ya. Hormat saya, pakai huruf kapital, hormat saya. Itu untuk salam penutup. Ibu rasa jelas ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir, nama lengkap dan tanda tangan. Nah, bukan nama lengkap kalian setelah penulisan salam penutup tadi, taruh di bawahnya. Misal ini pakai nama ibu saja ya. Eni Sujianti. Oke, misal SPD. Nah, nama lengkap boleh kasih tanda tangan di sini ya. Oke, baiklah anak-anakku, itulah penjelasan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan dapat dimengerti.